Obat Hati, Renungan Harian, Bugar Selamanya, oleh Feril E. Haris. Damai ada di dalam setiap janjinya. Mari mendekat lewat firman Tuhan hari ini. Judul renungan hari ini, Tuhan merencanakan untuk kebaikan. Ayat inti, renungan hari ini, terdapat dalam Kejadian 50 ayat 20-21. Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Mengasuh anak bisa menyakitkan. Sedikit yang saya tahu, sudah bertahun-tahun berlalu sejak saya meringkuk dalam pelukan ibu saya sambil terisak-isak. Kami sedang duduk di ruang tunggu keluarga di luar Neonatal Intensive Care Unit, NICU. Istri saya, Laura, masih dirawat di rumah sakit 80 mil jauhnya, di mana Alison dilahirkan hampir 24 jam sebelumnya. Kelahiran dengan bantuan vakum ekstraktor telah menyebabkan dia terluka parah, 2 retakan tulang tengkorak dan 4 pendarahan, salah satunya di lobus frontal kanan otaknya. Banyak hal terjadi begitu cepat, bayangan itu terus berputar di kepala saya. Melihat putri kecil saya yang baru berusia beberapa jam, kesulitan bernapas dan kemudian berhenti bernapas dan membiru saat dokter berusaha menjaganya tetap hidup. Dengan sabar menunggu CT scan dan kemudian, seperti di film, diminta untuk duduk sebelum mereka menjelaskan keseriusan lukanya. Satu malam dihabiskan dengan seorang kecil yang berjuang untuk hidup, tangan mungilnya menggenggam jari-jari saya. Akhirnya, ketika tubuh kecilnya mulai mengejang karena serangan kejang-kejang, saya hancur lebur. Laura keluar dari rumah sakit dan tiba malam itu. Itu adalah malam yang penuh tangisan, tetapi kemudian menjadi cahaya dalam kegelapan. Ibu saya membagikan sebuah ayat kitab suci kepada saya tentang hal yang membawa pengharapan. Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kejadian 50 ayat 20. Ini merupakan perjalanan yang panjang. 4 minggu di NICU. Ribuan doa telah dilayangkan oleh saudara-saudari dalam Kristus, dan operasi otak di bawah tangan berbakat Dr. Ben Carson. Apakah Tuhan menepati janjinya? Jawabannya muncul dalam kumpulan gambar yang terukir di benak saya. Perawat dan para orang tua lainnya membungkuk untuk membaca ayat-ayat Alkitab yang digantung pada tempat tidur rumah sakit Alison. Berbagi dengan orang tua lain yang sedang bergumul tentang kekuatan Tuhan untuk mengatasi masalah. Charles Gibson, pembawa acara 20/20, yang membawakan cerita Alison secara nasional, menyampaikan bersamanya peringatan tentang risiko melahirkan dengan bantuan ekstraksi vakum. Judy Frobe, yang baru saja dibaptis ke dalam keluarga gereja kami, mengangkat Alison, menatap mata kecilnya dengan sungguh-sungguh, dan berseru, "Kamu tidak pernah tahu betapa kamu telah menjadi berkat bagi kami." Mengingat parahnya luka-lukanya, sungguh luar biasa bahwa Alison selamat. Yang lebih ajaib lagi adalah kenyataan bahwa saat ini dia tidak menunjukkan tanda-tanda apapun akan adanya masalah bawaan akibat cedera yang dialaminya. Puji Tuhan, dia sangat baik. Kesimpulan renungan hari ini, Tuhan adalah Allah yang melakukan perkara besar. Ketika keadaan tampak mustahil, kasih dan kuasa-Nya tetap bekerja. Kesembuhan Alison mengingatkan kita bahwa tangan Tuhan selalu menyertai, memulihkan, dan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Doa hari ini, Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk keajaiban yang Engkau nyatakan dalam hidup Alison. Terima kasih atas pemeliharaan dan kesembuhan yang Engkau berikan. Ajari kami untuk selalu percaya bahwa Engkau bekerja di balik setiap peristiwa, bahkan ketika kami tidak mengerti. Kuatkan iman kami dan jadikan hidup kami kesaksian atas kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.